Semua, saya akan menjelaskan tentang tradisi ruahan. Tradisi ini saya ambil dari desa kakek saya, yaitu Kaliwatubumi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kemarin saya habis mewawancarai kakek saya yang bernama Sukarjo. Saya tanya-tanya terkait tradisi ruahan ini. Tradisi ini dilaksanakan itu ketika menjelang bulan puasa atau kayak mau bulan puasa gitu, kita melaksanakan tradisi ini. Terus tradisi ini tuh udah dari lama banget, udah generasi gitu. Kemarin sih saya tanya ke kakek saya tuh kayak tradisi ini udah dari kapan sih dilaksanain. Terus kayak saya tuh jawab kayak tradisi ini tuh kayak udah turun temurun, jadi kakek saya udah tahu dari kakek neneknya juga itu udah dilaksanain tradisi ini. Jadi tradisi ini tuh kayak yasin tahlil gitu yang diadain di masing-masing rumah yang mau mengadakan. Tapi biasanya kalau di sana itu hampir semua rumah itu melaksanakan tradisi ini gitu loh. Jadi itu kayak satu hari tuh bisa beberapa rumah yang melaksanakan tradisi ini. Nah, tradisi ini tuh biasanya kayak kita ngundang tetangga, saudara, atau masyarakat sekitar untuk datang ke rumah buat yasin tahlil itu. Biasanya kalau di sana itu bapak-bapak. Cuma kemarin saya ngadain di Bekasi itu ibu-ibu. Kalau di sana itu bapak-bapak. Biasanya tuh bapak-bapak gitu, terus kumpul-kumpul gitu. Kalau udah yasin tahlil tuh ada sesi kayak makan bersama gitu loh. Makan bersama itu biasanya makannya tuh bukan makanan yang berat-berat gitu, kayak makanan jajanan pasar, kayak contoh risol mungkin. Terus nah, ini yang jadi ciri khas ruahan di daerah kakek aku itu. Salah satu dia disarankan menggunakan serabi gitu loh, jadi kayak pasti setiap rumah tuh menggunakan serabi gitu loh, kayak udah menjadi ciri khas gitu, kayak disarankan menggunakan serabi, tapi tidak diwajibkan gitu loh guys. Terus setelah makan-makan tuh nanti mungkin ada sesi maaf-maafan gitu, kayak salam-salaman. Terus pas mau pulang, terus ketika mau pulang tuh yang punya acara itu biasanya memberi sebuah kayak snack atau sembako kayak buat tangan untuk ke rumah gitu loh, buat pulang ke rumah gitu, kayak misal yang udah datang kita kasih sebuah kayak jajanan atau sembako gitu, tergantung dari pihak rumah tersebut. Nah, terus saya akan menjelaskan kenapa sih ciri khas, sebenarnya kayak tanya-tanya sedikit, kenapa sih harus serabi gitu-gitu. Serabi sini akan menjelaskan tentang kayak ciri khas serabi. Kan serabi itu kayak bentuknya kan bulat, jadi kayak itu melambangkan kesempurnaan dan keharmonisan dalam budaya Jawa gitu loh. Terus bentuk bulatnya tadi itu bisa dianggap sebagai simbol dari kehidupan yang sempurna dan keselarasan dan keberlanjutan. Jadi hal itu diharapkan menjadi doa agar kehidupan keluarga yang melaksanakan dapat berjalan dengan baik, harmonis, dan keberkahan. Terus selanjutnya itu kayak serabi kan makanan yang manis ya, ada yang manis gitu. Terus tuh serabi itu terbuat dari bahan-bahan kayak tepung beras, santan,
dan gula. Nah, yang memberikan rasa manis. Nah, rasa manis ini tuh bisa diartikan sebagai simbol harapan untuk mendapatkan rezeki yang melimpah, kehidupan yang penuh kebahagiaan, serta kelancaran segala urusan. Nah, terus selanjutnya itu serabi itu sebagai hidangan yang sederhana dan murah karena serabi ini tuh mudah untuk dibuat, didapatkan, terus kayak bahan yang diperluin itu enggak yang susah didapat gitu loh, kayak bahannya tuh kayak masih gampang didapat. Nah, ini menggambarkan tuh kayak bersifat sederhana gitu loh, jadi kayak menggambarkan rasa syukur dan penghormatan terhadap leluhur karena ruahan ini bukan acara yang melibatkan kemewahan, tapi bentuk penghargaan kepada arwah leluhur serta sebagai sarana untuk mempererat hubungan dengan Tuhan. Terus serabi itu makanan yang dianggap menyatu dengan alam gitu loh, kayak mengandung unsur yang alami dengan bahan dasar kayak seperti tepung beras, santan, gula itu kayak masih gampang didapetin di alam gitu. Jadi ini menggambarkan keterhubungan antara manusia dengan alam dan kehidupan yang lebih alami. Dalam konteks ruahan ini tuh bisa dianggap sebagai cara untuk meningkatkan diri pada kesederhanaan dan kelestarian alam sebagai bagian dari pengingat spiritual dalam menjalani kehidupan. Terus di sini tuh ada beberapa fungsi dari ruahan. Fungsi agama itu, ruahan tahlil ini berfungsi sebagai sarana untuk mendoakan arwah atau saudara yang telah meninggal. Terus dalam fungsi sosial kan ini kan ruahan tahlil itu kayak sangat sosial gitu loh, kayak bertemu keluarga, saudara, tetangga, itu tuh kayak untuk mempererat hubungan antara anggota keluarga, saudara, atau tetangga atau masyarakat yang telah datang ke acara ruahan tahlil tersebut. Terus yang ketiga itu ada fungsi budaya. Nah, ini tuh tradisi ruahan tahlil ini udah jadi bagian budaya yang mencerminkan cara masyarakat menjaga nilai-nilai tradisional yang telah berlangsung secara turun-temurun, karena ruahan ini tuh kayak udah berlangsung udah lama banget, udah turun menurun, udah dari zaman kakek aku punya kakek, itu kayak udah lama banget, terus kayak udah lama banget. Iya.